Bertemu kembali bersama saya Gatot Suryo di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Pelangi di atas merah putih sebagai slogan tagline acara ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-76 tahun. Untuk menyambut tema beberapa waktu lalu, Indonesia dalam menghadapi tantangan global, ya bisa dilihat kembali di tayangan The President Center Channel. Kali ini mengangkat tema lanjutan yang lebih detail lagi, yakni Business Leadership Strategy. Sudah hadir bersama saya seorang entrepreneurship ahli dalam Business Strategy, Bachelor of Commerce, BCom, untuk bidang studi Communication and Media Studies, Universitas Paramadina. Hobi menembak, memanah, bermain bola, dan sempat membeli klub Batavia FC Liga 3 regional. Saat ini sebagai Chairman of the Board di Agus Lan Lake Suara, Chairman Komite Agus Lan Capital Corporindo, aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kesenian, olahraga, politik, dan bisnis. Dia adalah Dwi Wardana Agus Lan atau lebih dikenal sebagai Danu Agus Lan. Selamat datang, Mas Danu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Gatot. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini sudah hadir. Iya. Saya melihat Anda sibuk sekali ya. Di tengah pandemi Anda tetap beraktivitas ya dengan kegiatan-kegiatan ini. Ya, kurang lebihnya ya masih aktivitas lah Mas. Ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya Mas Danu ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. Baik Mas Danu, kita akan masuk segmen yang pertama langsung saja. Pertanyaan ini mengacu pada 50 kurikulum The President Center ya, pelatihan pembekalan, pendalaman, pemantapan edukasi dan lokakarya untuk calon elit pemimpin masa depan. Dari 50 kurikulum tersebut, diantaranya ada 9 materi saja yang akan saya sampaikan, saya tanyakan kepada Anda. Baik Mas Danu, sebelum kita mulai, kita simak tayangan yang berikut ini. Oke, baik Mas Danu. Kita berlanjut ya di episode yang ini. Kita langsung aja di segmen pertama. Kita bicara tentang sejarah. Ya. Mas Danu, kembali ke sejarah kepemimpinan masa lalu ini. Salah satunya adalah Mahapatih Gajah Mada ya. Secara filosofi dalam menyatukan Nusantara ini cukup berhasil ya pada saat itu. Mas Danu, bagaimana implementasinya pada era sekarang, lalu 2045 dan seterusnya? Kita hampir saja loh berada di ambang perpecahan hanya karena persoalan politik pilpres beberapa waktu lalu misalnya. Ya, jadi kalau ngomongin Majapahit ini menarik ya. Kalau mau
seperti sebesar Majapahit ini fenomenanya hampir sama era sekarang. Jadi kita flashback mungkin sekitar 190 tahun yang lalu itu, sebelum ada Majapahit ada kerajaan Kahuripan yang nama rajanya Erlangga, bukan Erlangga Hartarto tapi ya. Ini Erlangga kan. Nah, itu menurunkan dua kerajaan yang namanya Janggala dan Kediri. Dari situlah akhirnya para elitnya berantem, yaitu ada suatu kabupaten namanya Tumapel itu yang cikal bakalnya Singosari, itu akhirnya memberontaklah pada Kediri. Nah, memberontak kepada Kediri, akhirnya Singosari berkuasa nggak lama juga, terus turunlah ke Majapahit, di mana pendirinya itu 1293 itu Raden Wijaya, kemudian dilanjutkan oleh Jayanegara, yang ketiga itu rajanya Tribuana Wijaya Tunggadewi, dan mencapai keemasan itu di zamannya Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nah, pada saat itu karena apa yang saya lihat ya, maksudnya kan literatur tentang Majapahit ini nggak banyak saya membaca itu, bahwa Mahapatih Gajah Mada ini berhasil mempersatukan wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan yang lain di bawah kendali Majapahit sampai kita menguasai namanya Brunei, Malaysia, Singapura, naik ke atas lagi kita ke Kamboja, Laos, sampai ke Thailand. Nah, itu kita ini bukan bangsa yang modelnya menjajah, karena bahkan filosofi kita ini sebagai orang Jawa tuh kerisnya di belakang kan, nggak mungkin jadi penjajah kan. Nah, apa yang saya bisa pelajari dari sini bahwa diimplementasikan di dunia sekarang ini kan, bahwa dulu tuh para eyang kita itu kan sempat berantem kan. Nah, di dunia sekarang ini kita sering melihat berita di mana para elit ini bertarung demi kekuasaan. Terus ada namanya politik identitas. Ada namanya kadrun sama cebong. Terus dan lain-lain lah. Jadi di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, ya para elit ini sadar gitu loh, bahwa seharusnya kita ini bukan berantem satu sama lain memperebutkan kekuasaan. Sejatinya kekuasaan itu kan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, bukan malah ini berantem satu sama lain, mari kita bersatu gitu loh para elit-elit ini demi kemajuan bangsa, karena kita tahu sendiri bangsa kita sendiri saat ini menghadapi berbagai macam persoalan, mulai dari kasus kesehatan, ekonomi, yang ketiga ini ya kita kan kemarin lihat lah secara geopolitik bahwa kita ini lagi panas di Laut Cina Selatan. Indonesia kemarin dengan USA itu Garuda Shield itu menurunkan 4.000 pasukan gabungan antara US dan Indonesia. Sementara di China dan Rusia sendiri juga latihan juga. Mereka lebih banyak, 14.000. Nah, ini tantangan-tantangan ini tuh jadi kita jangan berantem sendiri gitu loh. Bahwa kita bersatu, bahwa banyak tantangan ke depan yang lebih berat daripada memikirkan kekuasaan. Bangsa ini butuh makan, bangsa ini butuh kesehatan, bangsa ini butuh keamanan. Terutama di era pandemi ini ya. Iya, benar yang 5M kalau tadi. 2045 dan seterusnya juga begitu ya, Mas Dani? 2045 itu nanti adalah strategi-strategi yang akan saya sampaikan. Baik, Mas Danu. Oke, itu tadi mengenai kepemimpinan ya. Kita mundur ke sejarah Gajah Mada sebagai salah satu contoh. Sekarang, Mas Danu, kita akan bicara Anda sebagai pribadi ya di beberapa perusahaan yang Anda pimpin ya. Sebagai pemimpin di perusahaan, bagaimana Anda dalam mengembangkan diri, self empowerment ya secara maksimal sehingga kepemimpinan Anda disegani selama ini dan tetap powerful. Ini buka sedikit kartu dan Agus Lan.
Saya nggak pernah merasa powerful. Jadi kalau saya merasa powerful itu orang jadi merasa ada jarak. Jadi saya nggak pernah merasa diri saya powerful. Saya tidak pernah menjaga jarak. Jadi saya selalu belajar dari apa? Belajar dari pertama kalau di dalam bisnis itu saya belajar model sistem bisnisnya sendiri itu seperti apa dulu. Saya belajar dari orang-orang yang terbaik. Terus saya belajar juga dari apa yang akan terjadi. Terus yang keempat itu saya belajar ini marketnya siapa. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan yang kedua itu saya banyak membaca. Kebetulan saya suka baca. Jadi saya suka membaca buku. Jadi saya pelajarin semua secara detail. Dan yang kedua saya baca situasi. Saya baca arahnya ini karena saya di bidangnya di mineral itu, saya baca arah-arah kebijakan-kebijakan seperti apa dan baca fenomena ke depan seperti apa, kebutuhan dunia seperti apa juga. Nah, sebagai pemimpin nih ya di perusahaan Mas Danu ini, bagaimana Anda bersikap jika melihat seorang karyawan atau anak buah Anda yang memiliki kemampuan hebat atau di atas rata-rata ya, bahkan bisa dibilang misalkan melebihi kemampuan Anda, bagaimana Anda bersikap? Kalau saya justru bangga. Karena apa? Kalau katanya kan 1000 musuh, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kalau saya 1000 orang pintar terlalu sedikit, 1 orang bodoh terlalu banyak kan. Nah, kenapa? Karena kita ini sebagai pemimpin kan memberikan keputusan. Nah, dengan banyaknya orang-orang pinter di sekitar kita ini, jadi kita membuka cakrawala kita, berpikir kita, metode berpikir kita, bahwa untuk mengambil keputusan yang terbaik pada saat itu tuh apa? Dengan input-input dari orang-orang pintar tersebut. Ini masih berbicara tentang Danu Aguslan nih ya. Mas Danu, jika seandainya nanti Anda terpilih atau sebagai pemimpin negara pada 2045 atau 2000 berapa ya, seperti Anda sebutkan pada wawancara lalu yang akan ikut ambil bagian ya, apa yang akan Anda lakukan nanti? Dan apa perbedaan di dalam memimpin negara dengan memimpin perusahaan? Oke, jadi gini, perbedaannya jelas sangat jauh ya, karena memimpin perusahaan tidak sebesar memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Nah, ketika kita membuat keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Satu, yang kedua pasti ada yang nggak semua tuh bisa senang dengan keputusan kita, tapi kita kan milih opsi terbaik. Nah, seandainya kita ngomong seandainya kan, seandainya andaikan saya jadi pemimpin Indonesia di masa depan, pertama kali yang saya akan lakukan adalah saya akan meluruskan sejarah. Karena jujur dari semua indeks titik-titik kelemahan kita itu ujungnya cuma satu kok. Kita itu lupa jati diri bangsa kita. Bahwa kita ini adalah bangsa besar. Kita tuh termakan oleh suatu doktrin bahwa kita dijajah selama 350 tahun. Dan ketika kita dijajah 350 tahun itu mengakibatkan suatu psikologis yang kita itu minder terhadap bangsa lain. Contoh kayak misalnya, apa iya kita bisa bikin mobil? Kan Amerika itu bangsa hebat. Itu mau saya benerin dulu tuh, pertama itu meluruskan sejarah bahwa kita tuh dibalik, bukan dijajah 350 tahun, tapi kita dicoba untuk dijajah selama 350 tahun. Ada perbedaan yang signifikan kalau di situ, karena itu akan mempengaruhi psikologis. Karena Amerika sendiri itu baru ada tahun 1600, nggak punya jati diri, orang asli orang Indian. Kok kita kalah? Kita 600 sudah menguasai perairan Sriwijaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan menasionalisasi Bank Indonesia.
Jadi biar saya baca dulu ya, pengertian bank sentral nih ya. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Nah, swastanya ini siapa? Jadi ketika kita jadi pemimpin, semua arus ekonomi, inflasi, semua diatur oleh swasta yang kita tidak ketahui siapa. Balik ke sejarah lagi, bahwa sebenarnya dulu kita itu tahun 46 punya bank sentral. Namanya BNI 46. Tapi begitu pasca kemerdekaan itu timbul agresi militer 1, agresi militer 2 tahun 49, sehingga waktu itu terjadi konferensi meja bundar. Nah, dalam kesepakatan KMB itu salah satunya adalah merubah bank BNI menjadi bank sentral dari BNI menjadi Javas the Bank. Javas the Bank itu sebenarnya punya siapa? Punya Belanda. Kok kita mau bank sentral kita itu dikuasain sama Belanda? Karena itu mau kita mau melakukan apapun, mau kita punya ide apapun, selama arus ekonomi, inflasi, segala macam nilai tukar mata uang dipegang sama swasta yang kita nggak tahu siapa, terus itu semuanya akan percuma. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya akan merubah undang-undang KUHP KUHAP. Kita juga sama mengadopsi KUHP KUHAP Belanda. Kita bisa bikin undang-undang dasar 1945. Tapi kok kita nggak bisa bikin undang-undang sendiri? Makanya kan di sini ada tumbang tindih hukum. Karena kita nggak bikin produk hukum itu sendiri, gitu loh. Jadi itu yang nomor 3. Yang keempat, kita ini dianugerahkan oleh Tuhan ini suatu pengetahuan untuk mengelola sistem finansial yang sudah berjalan dengan baik dan sukses. Kenapa tidak kita tiru itu? Itu fundamental. Jadi menurut saya kalau misalnya keempat itu nggak dirubah, kita akan tetap seperti ini terus. Oke, baik. Ada lagi Mas Darul? Oke. Kalaupun ini kan kita ngomong kalau saya jadi pemimpin, iya, itu kan pasti ada konsekuensinya toh. Iya dong, iya. Ya kan, dari konsekuensi itu paling kalau misalnya belajar dari Bung Karno yang mau mencetuskan hal yang sama dari PBB, terus mendirikan KAA, menjadi majority player, paling konsekuensi saya yang pertama itu, yang terendah itu paling digelincirkan dari posisi sebagai pemimpin. Yang terberatnya adalah saya dibunuh seperti Kennedy. Tapi saya siap. Ini saya bilang hari ini, saya siap mati buat bangsa dan negara ini. Selama sistem itu ditegakkan. Oke. Baik Mas Danu. Kita bicara selanjutnya kita akan mulai masuk ke tema ya. Nanti kita perdalam di segmen yang kedua. Tapi ada satu pertanyaan menarik ini Mas Danu. Salah satu cara bagi swasta ya untuk berkontribusi, kita coba bicara yang di luar Danu ini ya. Salah satu cara bagi swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan riset dan inovasi teknologi adalah melalui proyek Corporate Social Responsibility atau CSR ya. Pada umumnya pihak swasta menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek yang bersifat filantropis ya, seperti memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin ya, membangun fasilitas umum, pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Padahal bidang riset dan penelitian dapat menjadi opsi. Apa pendapat Anda Mas Danu? Kalau saya ini, jadi saya kan suka merhatiin ya, karena saya suka teknologi kebetulan. Jadi saya perhatiin bahwa di Batan, di LIPI,
di 8 itu anggarannya sangat kecil. Setahun itu bisa cuma belasan miliar. Nah, bahan-bahan mentahnya ini ada di Indonesia semuanya. Terus kenapa nggak kita kembangkan teknologi ini? Apakah tidak ada kemauannya? Ya kan, harusnya, makanya tadi saya bilang kita harus jadi majority player. Itu harusnya dikucurkan dana yang besar untuk penelitian. Di Amerika itu ada kesinambungan antara universitas dengan perusahaan. Jadi apa kemauan perusahaan? Misalnya perusahaan itu mau bikin roket misalnya, atau mau bikin pesawat luar angkasa. Itu kan diriset dulu. Nah, butuh biaya besar memang dan butuh kesabaran. Tapi kalau misalnya dilakukan itu pasti kan Indonesia banyak orang pintar. Contoh, negara mana yang ada tambal ban? Cuman Indonesia. Loh iya kan, kita ngomong fair aja. Kan nggak ada di negara lain yang ada tambal ban. Nah, orang yang tidak berpendidikan aja bisa mengakali. Gimana yang pinter-pinter? Apa yang kita nggak bisa bikin? Kalau anggarannya semua ada. Harusnya kita memperbesar anggaran untuk penelitian ke 8, ke LIPI, ke Batan. Itu saya lihat tuh di RPJMN 2020 sampai 2024 tiap tahun tuh kecil anggarannya. Dia harus lebih di anggaran ya, Mas Danu ya. Anggaran dan apa yang mau kita buat. Kalau misal saya lihat dari ketiga lembaga itu kemarin, kita udah bisa bikin rudal, kita bisa bikin satelit, kita bisa bikin alat perang. Semua bahannya di sini ada, tapi malah direbutin sama negara lain. Bahan-bahan itu diambil, dikeruk, diambil sama negara lain, dijual lagi ke negara lain lagi untuk dibikin F-35, F-16. Malu kita ini 76 tahun merdeka kok. Tahan Mas Danu, tahan. Oh, tahan. Ya. Baik, Mas Danu, kita coba lihat itu yang di live chat YouTube tuh udah banyak sekali itu ya. Kalau mau kita akan cek ini. Wah, ini jadi acara ini ada 2 channel yang menyiarkan ya. Yang pertama dari The President Center Channel dan yang kedua ada TVD atau TV Desa. Jadi ada 2 channel nih Mas Danu malam ini. Kita lihat di situ ada, wah ini saya akan sapa, ini ada istri Anda ini Mas Danu, Anisdia, betul ya? Benar. Wah, sukses suamiku, semoga bisa menjadi pemimpin di 2024. Amin. Umur Mas Danu sudah mencukupi ya? Kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin aja. Jadi ada Endang Suryanti, semangat Pak Gadot, sukses selalu. Itu kemudian ada Riyadi, sukses selalu. Ada Yulinuke hadir, semangat buat Mas Danu, pemimpin masa depan. Wah, ini pendukungnya sudah ada ini. Ada Cepi Harapan, ada Pinandito, HA Pinandito, sukses. Wah, banyak sekali ini. Mas Tino Julianto, generasi muda perlu diberikan ruang untuk berproses dan berdinamika, merdeka. Coba saya bacakan ini dari TVD, dari TV Desa. Wah, ini banyak sekali, lebih banyak lagi ini. Ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Aceh, ada dari Kudus, banyak. Ada dari. Tapi tenang, saya nggak pasang baliho kok. Baik, kita tahan dulu ya, Mas Danu. Kita akan istirahat sejenak ya. Kita mencoba masuk ke segmen yang berikut. Acara ini diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen Pusat Pemberdayaan Kepemimpinan Bangsa, didukung oleh LMI, Lembaga Musik Indonesia, Askomik, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif, KMN, Kamar Musik Nusantara, Perpromi, Perkumpulan Provisi Musik Indonesia, dan Jendela Ide Indonesia. Tetap ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
Sebelum memasuki segmen kedua, kita simak tayangan berikut ini, Mas Yanun. Mumpung padang rembulan, mumpung jauh
saja.